Injing menika kita badhe nglajengaken anggipun ngaos inggih menika surah Al-Lail ayat yang ke sekawan nggih. Leres. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah Subhanahu wa taala dawuh wonten ing surah Al-Lail kala wangsuli saking awal. Bismillahirrahmanirrahim. Walaili idza yaghsha. Walaili demi malam, idza yaghsha apabila menutupi cahaya siang. Wan nahari idza tajalla, dan siang apabila telah terang benderang. Wa ma khalaqadz dzakara wal unsa, dan penciptaan laki-laki dan perempuan. Inna sa'yakum lasyatta, sesungguhnya usaha kamu memang berbeda-beda. Jadi pada ayat-ayat yang tadi kita bacakan, Allah bersumpah dengan berbagai macam makhluknya, ciptaannya. Tujuan sumpah Allah untuk penekanan ayat yang keempat tadi, yaitu amal perbuatan manusia bermacam-macam. Sebagaimana siang lawannya adalah malam, laki-laki lawannya adalah perempuan, demikian juga amalan manusia. Ada amalan yang baik dan juga ada amalan yang buruk. Tidak semua manusia berada dalam satu jenis amal. Itulah sunatullah. Mila menika Allah nyiapake wonten swarga lan wonten neraka. Masing-masing ada calon penghuninya. Lantas Allah memberikan contoh perbandingan antara orang dengan amal yang baik dengan orang yang beramal buruk. Fa amma man a'ta wattaqa. Adapun orang yang memberikan hartanya di jalan Allah, wattaqa, dan bertakwa. Ini contoh orang yang melakukan amal kebaikan, yaitu rajin berinfak. Infak disebutkan pertama karena memang infak memiliki keutamaan yang besar, ya, sebagaimana yang sudah kita jelaskan pada kajian-kajian yang terdahulu. Kemudian lawan dari orang yang berinfak adalah orang yang bakhil. Ya. Allah sebutkan tentang orang yang bakhil, sudah kita sebutkan kemarin. Wasaddaqa bil husna, dan membenarkan adanya pahala yang terbaik, yaitu surga. Ya, jadi mereka itu yang berinfak betul-betul bertakwa, mengeluarkan hartanya, berkorban, itu didasari dengan ketakwaan, yang meyakini bahwasannya Allah menyiapkan ganjaran terbaik inggih menika swarga. Alhamdulillah sak menika tanggal 13 Sya'ban. Artinya Ramadan tinggal beberapa hari ke depan. Dan Ramadan di antara tujuannya la'allakum tattaqun. Kita puasa Ramadan nanti supaya menjadi hamba yang bertakwa. Dan ciri-ciri orang bertakwa di antaranya ringan tangan, mboten medit, loman, suka berinfak, itu di antaranya. Maka mari bulan Ramadan yang akan datang kita siapkan mulai sekarang. Andaikan kita tidak ditakdirkan
mendapatinya dengan niat-niat yang benar, niat yang jujur. Mulai sekarang, jika Allah takdirkan aku bertemu Ramadan, aku tak padang sedekah, aku tak padang poso, padang maca Quran, ya, sholat sunnah, maka insya Allah jenengan sudah dicatat mendapatkan pahala niat sempurna. Ya, alhamdulillah. Sebab Ramadan mesti dugi. Ramadan pasti datang. Ditunggu ataupun tidak ditunggu, tetap bulan Ramadan akan hadir. Cuma pertanyaannya, apakah kita diberi kesempatan berjumpa dengannya, ini masalahnya. Maka kita hanya bisa berharap, optimis. Mudah-mudahan kita diberi kesempatan dapat berjumpa dengan bulan Ramadan. Jadi jamaah, orang yang bertakwa itu diantaranya mereka orang yang rajin mengerjakan ketaatan. Sedangkan ketakwaan itu sendiri meninggalkan segala bentuk kemaksiatan. Di sini Allah sebutkan takwa dan ato, pemberian. Ketika disebutkan takwa dengan pemberian, ya, maka memiliki penekanan makna yang berbeda. Benten kalian penyebutan takwa saja. Kalau takwa disebutkan sendirian, masuk di dalamnya mengerjakan perintah dan menjauhi larangan. Jika disebutkan bersendirian, maka memiliki penekanan yang berbeda. Berarti takwa di sini menjauhi segala bentuk kemaksiatan. Jamaah yang berbahagia, ya, di antara salah satu bentuk larangan Allah yang harus kita jauhi ketika kita ingin bertakwa adalah menjauhi sifat bakhil, sifat medit. Ya. Makanya Nabi berlindung dari sifat ini. Allahumma inni a'udzubika minal jubni wal bukhli. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari sifat pengecut dan sifat bakhil. Dan juga sifat-sifat tercela yang lain seperti kemalasan, ya, dan semua sifat yang tercela. Dan di antara bentuk ketakwaan pula ketika panjenengan infak utawi wakaf, jenengan ampun ngantos mengiringi dengan maksiat. Loh, kok ada orang infak tapi maksiat ada? Ketika berinfak dia menyertai dengan manna, mengungkit-ungkit pemberian, menyakiti perasaan si penerima. Ini bentuk kemaksiatan dalam berinfak. Ketika berinfak disertai niat pamer, riya, ya, syuhrah, ingin populer, ya, sehingga berinfak diunggah di status Facebooknya, Instagramnya, TikToknya, aku mari infak loh, ya, disiar-siarkan. Ini bagian dari bentuk kemaksiatan dalam infak. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Sehingga jangan sampai infak disertai riya, ya, ingin dipuji masyarakat dan sejenisnya. Jangan sampai beramal soleh disertai maksiat. Ketika haji disertai, ya, niat yang tidak ikhlas, tapi niatnya riya, pamer, ujub dan sebagainya. Ini maksiat. Ini maksiat. Nah, maka jamaah yang berbahagia, Allah mengingatkan, ngilingake, ngimutake marang kulolan panjenengan dalam surah Al-Baqarah ayat 264, ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu shadaqatikum bil manni wal adha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu merusak sedekahmu, membatalkan sedekahmu dengan menyebut-nyebutnya dan menyakiti perasaan si penerima. Ini dilarang dalam agama Islam, eman-eman. Kemudian jamaah rahimani wa rahimakumullah, bentuk kemaksiatan yang kelima, ya, yang pertama tadi apa?
riya ya, dan sejenisnya. Yang kedua itu ujub. Yang ketiga mengungkit-ungkit sedekahnya. Yang keempat berinfak bukan pada tempat yang diridhai oleh Allah. Ini dilarang. Misalnya infak untuk acara-acara kemaksiatan. Infak untuk acara-acara yang ya bersifat sia-sia. Yang kelima, berinfak sementara hutangnya belum dibayar dan sudah jatuh tempo. Misalnya ada di antara panjenengan gak ada utang, jatuh tempo misalnya minggu hari ini. Sudah janji dulu berhutang dibayar awal pekan dari Februari 2026. Tenan yo, kudu bayar iki. Aku ya butuh soalnya misalnya jadi sing ngutangi. Insyaallah tak bayar. Wis entenono. Nah, ditunggu ternyata pas hari H, hari Ahad tanggal 1 Februari, loh gawe infak ya. 1 juta, 2 juta, utangnya gak dibayar. Itu termasuk kemaksiatan. Maka kaum muslimin utamakan membayar hutang-hutang kita jika sudah jatuh tempo. Beda halnya ketika yang mengutangi ngasih izin. Sarapa-apa wis aku lho sik gorong butuh, gawe-gawein wis enggak ada masalah. Dan Anda yakin nanti ada uang yang lain. Sama dengan korban juga begitu. Mau ikut korban sedang di satu sisi hutang sudah hampir jatuh tempo dan kebetulan di hari itu juga misalnya. Maka dahulukan bayar hutang. Kecuali yang bersangkutan mengizinkan. Serapopo kurban dhisik, ben aku sik duwe cekelan misalnya, enggak ada masalah. Nah itu. Tapi kalau bisa hutang didahulukan. Ini sebab apa? Sebab kita enggak tahu apa masih hidup sampai besok atau tidak. Wasaddaqa bil husna. Dan orang ini membenarkan al-husna yang terbaik. Kata Imam At-Tabari, al-husna ada 3 pendapat para mufassir, ulama tafsir. Pendapat pertama ini pendapat salaf, pendapat sahabat, tabi'in, tabi'ut tabi'in. Al-husna adalah kalimat la ilaha illallah. Sehingga maksudnya wasaddaqa bil husna, dia membenarkan kalimat la ilaha illallah. Yang kedua, al-husna artinya pun swarga. Ini dikuatkan oleh surah Yunus ayat 26. Lilladzina ahsanul husna wa ziyadah. Bagi orang-orang yang berbuat baik ada al-husna, pahala yang terbaik nggih menika swarga. Wa ziyadah dan bonusnya dan tambahannya. Apa bonus bagi penghuni surga? Melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini kenikmatan yang paling nikmat. Ya, jadi tidak ada kenikmatan yang paling nikmat kecuali penghuni surga nanti melihat wajah Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Maka di sini Rasul sallallahu alaihi wasallam mengajarkan salah satu doa yang dulu pernah kita sampaikan juga. Mungkin bisa dihafalkan, doa memohon dapat melihat wajah Allah di surga kelak. Hadis riwayat Nasa'i nomor 1305. Tungunipun mekaten, Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqa'ika fi ghairi dharra mudirrah wala fitnatin mudillatin. Allahumma ya Allah, ini sesungguhnya aku as'aluka memohon kepadamu ladzatan nadhari ila wajhika, kelezatan, kenikmatan memandang wajahmu di surga. Wasyauqa dan rindu ila liqa'ika, bertemu denganmu
fi ghairil bara'a mudirrah, tanpa penderitaan yang membahayakan, wala fitnatin mudillatin, dan tanpa adanya fitnah yang menyesatkan. Jadi doa ini bisa diamalkan supados kula panjenengan dipun paringi ya kemudahan untuk dapat melihat wajah Allah di surga kelak. Allahumma inni as'aluka ladzatan nadhari ila wajhika wasyauqa ila liqaika fi ghairi ya dharra'a mudirrah wala fitnatin mudillah. Nah, ini. Kemudian yang ketiga, makna al-husna adalah az-ziyadah, yaitu al-ziyadah apa? Al-khalaf minallah. Al-khalaf minallah. Apa itu? Ganti dari Allah. Ini yang ketiga. Jadi nalika panjenengan infak lan sedekah, mesti Allah bakal maringi ganti. Bakal diganti kalian Allah Subhanahu wa taala. Jadi ketika pendapat ini betul ya, tidak saling bertentangan, tapi saling menguatkan. Nah, wallahu alam, mana yang lebih tepat ya, kalau dilihat dari konteks pembicaraannya, pendapat yang lebih tepat ya pendapat ketiga. Kenapa? Karena kita bicara tentang apa? Tentang sedekah, tentang infak. Jadi orang yang berinfak mesti dipun paringi ganti. Sebagaimana doa para malaikat. Setiap injing, bapak yang infak barusan misalnya ngelebok ke koin teng omplong misalipun. Senajan 1.000, 500, 2.000, gangsal 1.000, subuh ini langsung Anda dapat doanya malaikat. Jadi Allah ciptakan ada 2 malaikat khusus yang mendoakan ya, malaikat khusus yang mendoakan orang yang berinfak di hari ini. Allahumma a'ti munfiqan khalafan, ya Allah berilah ganti orang yang infak hari ini. Allahumma a'ti mumsikan talafan, ya Allah binasakanlah harta orang yang tidak berinfak hari ini, orang yang medit hari ini. Jadi jangan tinggalkan berinfak. Setelah mendengar hadis itu, sahabat tidak meninggalkan infak walaupun dengan 1 siung bawang. Jadi mereka selalu berbagi. Senajan kalian 1 siung bawang. Nah, itu kaum muslimin yang berbagi ya. Kipasnya mundi niki. Oh, nggih, kademen. Nah, monggo infak kalian uyah, nggak ada masalah ya. Yang penting setiap hari upayakan jenengan mengeluarkan sedekah untuk mengejar doanya para malaikat. Nah, itu yang paling penting. Ya, nggak ada masalah, nggak usah gede-gede. Ya. Sak mampu nih, sak ikhlas sih. Nah, begitu. Jadi ini insya Allah pendapat yang lebih tepat berkaitan dengan konteks pembicaraan ayat ini. Naam. Kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, dan ini dikuatkan oleh dalil-dalil yang banyak. Misalipun surat Saba ayat 39. Wa ma anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifuh. Apa saja yang kalian infakkan mesti yukhlifuh, Allah akan menggantinya. Wa huwa khairur raziqin, dan dialah pemberi rizki yang terbaik. Mesti ya, Allah bahkan berjanji akan melipat gandakan 700 kali lipat infak yang Bapak Ibu keluarkan. Ya. Jadi sekali lagi monggo kita supaya mengeluarkan harta kita setiap hari. Bahkan dalam hadis Muslim nomor 2558 Nabi menjamin mana qasad shadaqah min mal. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Dan kenyataan tidak ada ceritanya orang yang sedekah semakin miskin, gak ada. Yang ada orang semakin bersedekah, semakin berinfak, semakin lancar rizkinya.
Dan rizki itu bentuknya umum Bapak Ibu. Bisa harta, bisa kendaraan, bisa anak istri, bisa dimudahkan beramal soleh, yang terutama nikmat sehat, nikmat aman. Nah ini rizki yang tak terhingga. Itu yang gak bisa dibeli dengan uang. Nikmat keberkahan waktu. Nah, seperti pagi ini Bapak Ibu dipilih oleh Allah, diberi nikmat bisa menghadiri majelis taklim, majelis yang dibanggakan di hadapan para malaikat, didoakan oleh para malaikat, ya, maka ini bagian dari nikmat atau rizki dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Di satu sisi banyak saudara kita yang tidak mendapatkan kesempatan emas ini. Naam, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah, monggo yang punya kelebihan harta, Anda bisa menutupi kekurangan saudara Anda. Misalnya ada saudara yang terlilit hutang, ya, Anda bisa membantu melunasi hutangnya misalnya. Atau mungkin ada di antara jamaah yang punya simpanan di bank, saking banyaknya setiap bulan mendapatkan bunga. Nah, bunga bank kan nggak boleh kita konsumsi. Solusinya bagaimana? Solusinya supaya uang itu tidak dimanfaatkan oleh musuh-musuh Islam atau orang kafir, maka ambil uang itu, gunakan untuk ya sosial. Misalnya melunasi hutang saudara kita, bangun jembatan, dandani dalan sing bolong-bolong kuwi, ya, atau apa saja, mungkin bangun tempat kamar mandi untuk umum, atau untuk ya beli kapur di pondok, misalnya, nggak apa-apa, tapi jenengan jangan berharap mendapatkan pahala, kan gitu, karena itu uang yang tidak halal. Jadi anggaplah Anda membuang kotoran itu kan, seperti itu. Jangan berharap pahala. Kalau ingin dapat pahala, ya keluarkan harta yang halal. Sebab dalam hadis Al-Bukhari, Allah Subhanahu wa taala berfirman menyebutkan innallaha thayyib la yaqbalu illa thayyib. Allah itu maha baik, tidak menerima kecuali yang baik-baik. Nah, begitu. Jadi kalau Anda punya uang dari bank sebagai bunga, lalu Anda keluarkan untuk itu, jangan berharap mendapatkan pahala, tidak dapat pahala. Itu kaum muslimin yang berbahagia. Itu, ya, jadi banyak kesempatan berinfak. Ya. Allah pasti memberi ganti di dunia, apalagi di akhirat, dengan syarat Anda tidak membatalkan ya infak-infak panjenengan. Ya. Kemudian kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Di antara amalan yang sangat dianjurkan adalah membantu kaum muslimin. Ini pahalanya luar biasa. Ya. Dapat menguatkan silaturahmi. Dapat menguatkan cinta kasih di antara sesama. Ya. Bahkan orang yang suka membantu kaum muslimin, membantu saudaranya, akan menjadi orang yang paling berbahagia. Suatu hari dalam hadis Ahmad diceritakan, ada orang yang datang kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam mengeluhkan tentang kerasnya hati. Terus yang menika hati ini pun atos, ya, tidak merasakan nikmat membaca Quran, nikmat sholat, nikmat mendengarkan pengajian, gak ada. Apa hatiku ya. Akhirnya dia menemui Nabi. Apa solusi dari Nabi? In aradta talina qalbik fa at'imil miskin wamsah ra'sal yatim. Jika engkau ingin melembutkan hatimu, maka berilah makan kepada orang miskin dan usaplah kepala anak yatim. Nah, ini solusinya. Dan betul ini jamaah. Jadi orang yang paling bahagia itu yang paling banyak dan paling sering membantu orang lain. Ya, membantu orang lain. Ya, kalau Anda gak mampu dengan harta, bagaimana? Dengan senyum.
ketemu senyum, menampakkan wajah yang bahagia. Senajan jenengan atine yo banyak beban, sedih, susah. Pikirane mumet, mikir macam-macam ya. Tetap Anda ketemu saudara, bertemu teman, Anda tampakkan wajah yang bahagia. Ya. Kemudian kalau nggak mampu bagaimana? Anda bisa mendoakan. Nanti malam sujud, tahajud, dunga ya Allah semoga usaha tetanggaku lancar, usaha saudaraku, keponakanku itu lancar. Doakan. Ya, semoga misalnya yang sakit disembuhkan sakitnya. Mendoakan saudara kita dengan kebaikan-kebaikan itu kembali kepada kita. Sebab Allah ciptakan malaikat khusus yang mengaminkan doa ibu dan bapak ketika mendoakan saudaranya yang tidak ada di hadapannya. Ya. Selain itu, mendoakan orang lain itu bagian dari cara agar doa kita cepat dikabulkan. Nah, itu. Misalnya bapak dan ibu pingin nggak ada angen-angen, aku pingin iso tuku sawah misalnya pun, aku pingin iso tuku mobil, bangun omah yang gede misalnya, bisa. Anda setiap hari mendoakan saudara Anda, maka itu sarana untuk mempercepat terwujudnya cita-cita panjenengan. Nah begitu. Kemudian ya, di antara salah satu bukti bahwasannya membantu orang itu dapat menyelamatkan kita dari kesedihan, dari kebinasaan. Bapak Ibu masih ingat kisah pertama kali Nabi nompo wahyu, surat Al-Alaq ayat 1 sampai 5. Di mana itu? Di Gua Hira. Dalam hadis Al-Bukhari nomor 3 dan Muslim nomor 160, setelah Kanjeng Nabi sallallahu alaihi wasallam bertemu dengan Jibril alaihissalam mendapatkan wahyu, Kanjeng Nabi gemeter, takut. Ya. Bayangkan bagaimana gak takut? Tiba-tiba ada suara memanggil ya, di atas langit ya. Bayangkan ibu dewian teng Tegalan, moro-moro enek wong nang langit ya, manggil ibu. Kan ketakut gitu kan. Ana wong nang ndukur langit mibere. Nah, akhirnya Nabi ketakutan. Lihat bagaimana istri tercinta Khadijah radhiyallahu anha menghibur Nabi. Apa kata beliau? Kalla, sekali-kali tidak. Absyir, bergembiralah engkau suamiku. Wallah la yukhzikallah abadan. Demi Allah, Allah tidak akan pernah menghinakanmu selama-lamanya. Fa wallahi, demi Allah, innaka latasilur rahim. Engkau orang yang menyambung silaturahmi. Wa tasdukul hadis. Engkau orang yang jujur ketika berbicara. Wa tahmilul kalla. Engkau orang yang membantu orang yang belum mandiri, orang yang belum punya pekerjaan kamu bantu. Wa taksibul ma'dum, engkau orang yang menolong orang miskin. Wa taqrid dhaif, engkau orang yang suka memuliakan tamu, menjamu tamu. Wa tu'inu ala nawaibil haqq, engkau orang yang suka menolong orang-orang yang terkena musibah. Perhatikan, sifat-sifat kebaikan terkumpul semuanya dalam diri Nabi, padahal itu belum jadi Nabi. Maka ketika beliau diangkat menjadi Nabi, makin sempurna. Sehingga Allah memuji akhlak beliau. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Masya Allah. Lihat. Nabi menjadi orang yang paling bahagia. Kenapa? Sebab Nabi orang yang paling banyak memberikan kemanfaatan bagi orang lain. Maka Nabi bersabda, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia,
orang yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Monggo, pelajaran yang bisa kita petik, kebutuhan seseorang terhadap orang miskin itu lebih besar daripada kebutuhan si miskin kepada kita. Karena justru ya dirinya lah yang paling banyak mendapatkan manfaat jika dia menginfakkan hartanya kepada fakir miskin. Jadi kita yang butuh sebenarnya dengan sedekah. Kita yang butuh dengan infak, kita yang butuh dengan wakaf. Bukan mereka yang lebih butuh, tapi kita. Sebelum datang nanti di hari menjelang kiamat, kata Rasul, menjelang kiamat Allah akan keluarkan segala kekayaan dari bumi ini. Sehingga orang menjadi kaya semua. Sampai-sampai harga sayur lebih mahal daripada emas. Lasak menika emas lebih mahal daripada sayur. Sebab si akeh sing nandur. Akeh wong butuh, petani-petani. Tapi nanti menjelang kiamat sugih kabeh, sapa gelem nandur. Akhirnya regane sayur lebih mahal daripada emas. Dan waktu itu orang bingung mau sedekah kemana. Wis sugih kabeh. Nah, sebelum datang hari itu monggo sekarang masih dibuka peluang untuk diterima sedekah-sedekah panjenengan, infak dan wakaf panjenengan. Monggo. Ini kesempatan jamaah. Alhamdulillah. Fasanuyassiruhu lil yusra. Ya. Maka kami kelak akan menyiapkan baginya jalan yang mudah. Perhatikan jamaah. Orang yang berinfak, orang yang sedekah, wakaf dan meyakini Allah pasti memberikan ganti baik dunia maupun ganjaran di akhirat. Allah akan mudahkan urusan-urusannya. Di antaranya Allah akan jadikan dia husnul khatimah. Ketika meninggal enak meninggalnya. Ya, nikmat meninggalnya. Itu. Ini kaum muslimin, ini kenyataan. Ya. Orang yang sering membantu orang lain urusannya dimudahkan. Ya. Dengan syarat ikhlas, ketika membantu bukan karena riya, sombong, takabur, ujub, bukan. Pasti ini jaminan, pasti. Nah, yes, rampung ayat 8. Ayat 8 berbicara tentang orang yang melakukan amal keburukan, orang yang bakhil. Wa amma man bakhila wastaghna. Ya. Dan adapun orang-orang yang bakhil, ya, wastaghna dan merasa dirinya cukup. Suruh mongso cukup, gak butuh. Naudzubillah. Nah. Rumongso wis gak butuh pahala. Ada orang seperti ini. Bapak Ibu, Ramadan sudah hampir tiba, monggo siapkan sedekahnya. Wis aku enggak sedekah absen tahun ini lho nyapa? Wis akeh pahalaku. Enggak bisa. Aku wis di ngapura dosane, salat 5 waktu, Jumat ke Jumat, umroh ke umroh, haji ke haji. Seperti keyakinan sebagian orang yang menyimpang. Rasul menyebutkan salat di masjid ya Al-Haram, Masjidil Haram Mekah, pahalanya seperti sholat 100.000 di selain Masjidil Haram. Ya, kecuali di Masjid Nabawi dan Masjid Al-Aqsa Palestina. Yang menika umrah utawi haji sholat sebanyak-banyaknya di Masjidil Haram. Balik ora sholat, takoni kancane, kok mboten sholat? Aku wis turah sholate, masyaallah. Wis turah sholate. Aku sholat banyak rakaat di Masjidil Haram. Bayangke aku umrah joko sing plus apa iku saulan misalnya. Aku sholat terus ning kono, wis turah iki. Enggak seperti itu. Nah, ini pemahaman yang menyimpang. Wa kadzdzaba bil husna. Jadi orang-orang yang pelit itu mengatakan dia tidak butuh pahala. Ya, dia sudah merasa cukup dengan kenikmatan dunia, dengan kelezatan dunia. Kata Imam Asy-Syaukani, dia tidak butuh dengan kenikmatan akhirat. Ya, kenapa? Karena nggak yakin dengan akhirat, nggak iman. Dia hanya menjadi budak dunia. Ya. Padahal kita tahu kenikmatan dunia itu nggak seberapa. Jujur aja.
Ibu-ibu yang sudah sepuh, bapak-bapak sudah sepuh. Dijak marung nang seafood misalnya, makanan laut, ono lobster, ono peting macem-macem, paling ora gelemangan ya. Betul ya? Iya, wis gak enak mangan iku wis. Walaupun diajak di hotel bintang 5 pun gak kira enak mangan. Paling ditetakokne ono gedhuk, ono sego pecel. Sing tetekokne ngono iku malah urap-urap. Bahkan nyeleneh kadang ono sego karak. Ya betul, buktinya ya itu mertua kami sudah sepuh. Kadang-kadang yang jalur nih aneh-aneh. Gak ono sego karak tuh Bojoku lho gimana? Sego karak. Mboten enggak ada, Pak. Kadang-kadang. Paling sing tetekokno godhok nganu goreng pohong. Godhok anu napa? Jangan lompong. Wis niku pun. Wis gak kira kau neko pun, Pak. Saestu. Senajan jenengan duwe akeh wis. Gak kira neko-neko. Itu kenikmatan dunia. Ya. Mau jalan-jalan, bayang ketok ndelok YouTube koyo enak ya dolan brono. Alah dledek, wis tak terne wis. Pengin nang pundi jenengan? Aku pengin nang Eropa. Monggo. Numpak mobil tas teko Surabaya wis sambat. Aduh, gak kuat aku. Mutah-mutah ngeluh. Wis gak kuat, karepe gede tapi fisiknya sudah ya itu. Makanya sudah apa yang kita cari dari dunia? Makan, pirose kuatin jenengan pirang piring jenengan mangan. Kewarkan malah gak enak, molat, turu gak enak, lungguh gak enak, lungguh sesek. Apalagi kayak kami sudah gendut ini, makin gak enak. Jadi nikmatnya itu dunia seperti itu gitu. Sesaat kenikmatannya. Kemudian sesaat pun membawa efek samping gitu kan. Membawa efek samping. Ada orang kaya ya, nggak bisa tidur tiap malam ada saya punya jamaah itu seorang perawat, dia punya pasien orang kaya, tiap datang bawa mobil mewah, apa yang dia minta cuma satu, njaluk obat tidur. Duwe wakeh tapi gak bisa turu, benturu mesti ngombe obat. Betul itu membantu sesaat tapi pasti ada efek sampingnya. Mendingan kulo masih gak duit turunnya angler gitu kan ya. Apa nih lah udan-udan, malah wae enak turun nih. Ya. Langsung selep ya. Gak kena mampu bantal loh ya. Duduk aja kadang tidur ya. Lihat para santri gitu kalau subuh. Duduk tidur semua itu. Bahkan sholat sampai poncone podo mari salam, dia gak salam-salam sih duding. Gak krungu soalnya angler turunnya. Nah. Jadi orang ini sombong, tidak merasa nggak butuh pahala dari Allah, merasa nggak butuh ganjaran dari Allah. Rumangsa dunyane akeh. Ya. Digenggam terus kan. Kayak tas lahir. Bayi lahir kan gegem. Gegem. Sirine apa? Iki gambaran kalau dia itu nanti akan gegem dunya. Wa kadzdzaba bil husna, dan mendustakan pahala terbaik. Sudah kita jelaskan. Dia mendustakan bahwasanya Allah akan membalas itu nggak percaya. Ya, termasuk dia mendustakan surga. Jadi nggak yakin dengan ganti dari Allah. Daerah mongso lak sodako kurang dunyone. Memang betul secara logika ibu dan bapak punya uang 1 juta, jenengan infakkan, wakafkan 200 kali 800 secara logika. Ini logika bumi ya, tapi logika langit beda ya. Jadi orang yang bakhil itu, orang medit itu orang yang paling menderita. Orang yang paling menderita orang yang medit. Ya. Sebagaimana disebutkan dalam hadis Al-Bukhari. Ya. Jadi digambarkan oleh Rasul orang yang bersedekah dan orang tidak bersedekah. Sama-sama memakai baju besi. Adapun orang yang ya pelit, itu semakin dia pelit, baju besi semakin rapat, cipret ya, ngapret gitu kan ya, sehingga malaikat tegak gulu nih, ambekan susah, nah, gerakannya susah. Beda dengan orang sedekah, setiap dia sedekah bajunya melonggar, sehingga pelong rasanya.
ambakane plong, ya, pikirane plong, plong segalanya. Ya. Coba Bapak Ibu buktikan. Tenang jenengan, bagaimana gak tenang? Ada kabar dari dokter misalnya, tapi Bapak sudah banyak wakaf tanah, wakaf bangunan di masjid-masjid dan sebagainya, di pondok-pondok. Anda sudah banyak berinfak kebaikan-kebaikan. Dikabari, mohon maaf Bapak, setelah kami periksa dengan teliti, dengan alat-alat yang canggih, diperkirakan usia Bapak tinggal 1 minggu. Ya, nggak susah. Kenapa? Ya, Anda sudah banyak sangu nih, ya, sudah banyak di sana kebaikan-kebaikan. Bahkan kalau bisa dikeluarkan semuanya. Toh mati gak digawa mati toh. Ya. Jangankan itu. Ya. Kita mati pakai kain kafan itu pun nggak enak sae, nggak enak kantongi, ya, nggak ada. Bahkan gigi emas yang Bapak Ibu pasang itu dicopot oleh waris, kenapa? Dijual. Nggih, maneman. Lekat dicepot kan begitu. Semua jadi warisan, habis. Nah, itu jamaah yang berbahagia. Jadi sekali lagi, semakin jenengan infak, semakin legowo, semakin plong rasane, semakin bahagia. Nah itu jamaah. Alhamdulillah. Jadi Sa'di menyebutkan wa minal asbab allati tuzilul hambal ghambal qalaq. Di antara sebab yang menghilangkan kesedihan, kegundahan, kegalauan, kegelisahan adalah al-ihsan ilal khalqi bil qawli wal fi'li wa anwa'il ma'ruf. Berbuat baik kepada orang lain dengan ucapan, dengan perbuatan, dan berbagai macam bentuk kebaikan. Alhamdulillah. Nah, itu kaum muslimin yang berbahagia. Taib, saya kira itu. Mudah-mudahan ini memberikan motivasi bagi kita untuk lebih semangat dalam berbagi, terutama di bulan Ramadan, bulan dibukanya pintu-pintu surga, ditutupnya pintu-pintu neraka. Itu kesempatan. Monggo yang ada waktu nanti jam 8:30 bisa hadir pengajian awal bulan di Pondok Al-Ikhlas dengan tema 15 faedah di dalam menyambut bulan Ramadan. Taib, mungkin ada yang mau ditanyakan sebelum kita akhiri, sebelum kita salat syuruk. Kalau bisa kita jawab, kalau nggak bisa, insya Allah kita carikan jawabannya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada hadis yang mengatakan bahwa Allah itu senang dengan hambanya yang bertobat. Bahkan walaupun melakukan maksiatan lagi, dia bertobat lagi dari secara berulang-ulang. Bahkan Allah akan mengganti suatu kaum yang tidak berdosa menjadi kaum yang berdosa dan bertobat. Apa pelajaran yang ada dalam hadis ini? Alhamdulillah, kaum muslimin rahimani wa rahimakumullah. Allah itu sangat gembira dengan taubat hambanya. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa taala dalam hadis Bukhari dan Muslim menyebutkan afrah, menggunakan isim tafdil, bentuk superlatif. Afrah itu artinya paling bergembira, sangat bergembira. Bahkan Rasul membuat perumpamaan bentuk kegembiraan Allah dengan taubat hamba seperti orang yang melakukan perjalanan membawa kendaraan onta, di situ dia letakkan perbekalannya semuanya, lalu dia istirahat, tiba-tiba ontanya hilang, dicari di padang pasir, muter-muter nggak ketemu, lalu dia putus asa, tinggal menunggu nyawa, dia kembali ke tempat semula istirahat sambil menunggu kematian. Pas bangun, tiba-tiba onta dan perbekalannya ada di sebelahnya. Saking senangnya dia mengatakan, Allahumma anta abdi wa ana rabbuk. Ya Allah, kulo pangeran jenengan, jenengan kawula. Ya. Aku Tuhanmu, engkau tuh hambaku. Saking senangnya sampai salah berbicara. Ya. Min syiddatil farah, kata Rasul. Dan juga dalam hadis yang lain, Allah membuka
luas seluas-luasnya kedua tangannya di malam hari menerima taubat pelaku maksiat di siang hari. Dan Allah membuka seluas-luasnya ampunannya untuk di siang hari untuk menerima taubat pelaku dosa di malam hari. Ya. Dari sini ada pelajaran yang pertama, Allah sangat sayang kepada kita yang bertobat. Jadi monggo jangan putus asa. Jangan putus asa. Ya. Sehingga ada sini memotivasi kita untuk bertobat kepada Allah. Ya. Itu kaum muslimin. Ya. Dan juga memerintah kita supaya pasrah total, menyerahkan segala urusan kepada Allah. Sebab pasrah atau tawakal itu pintu keberkahan dan kebaikan. Ya. Tapi kalau kita pasrah kepada selain Allah, Allah akan berlepas tangan, akan diserahkan kepada yang kita tawakali itu. Nah, kemudian masih banyak pelajaran-pelajaran dari hadis ini. Yang jelas kesimpulannya, Allah Subhanahu wa taala itu ya, sangat bergembira dengan taubat hambanya. Sehingga kita tidak boleh putus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan masih banyak ya pelajaran yang lain. Tentang hadis seandainya Anda tidak berdosa Allah akan mengganti, itu memberikan motivasi kepada kita dan juga memberikan semangat agar kita jangan putus asa di rahmat Allah. Dan juga menggambarkan betapa manusia itu lemah, ya. Ya, dan biasa jatuh kepada dosa. Dan juga ini pelajaran agar kita segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala, terutama menyambut datangnya bulan Ramadan. Ya, maka di antara salah satu bekalnya adalah kita menyambut Ramadan dengan ya bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebab ada hadis yang menyebutkan 3 orang yang tidak akan diangkat sholatnya. Di antaranya akhwani mutasorimani, 2 orang yang bersaudara dan bermusuhan. Maka selama jenengan bermusuhan tidak rukun, sholat Anda gak diangkat oleh Allah. Gak diangkat. Makanya eman-eman kalau Ramadan tiba, amal kita gak diangkat oleh Allah, gak diterima. Maka sebelum itu terjadi, monggo yang masih punya masalah dengan saudaranya segera diselesaikan, minta maaf, minta kehalalan. Segera seperti itu. Semoga bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.